hormonnya lagi cukup tinggi gitu. Jadi dia antara juga pengen tahu apa yang ada di luar, makanya terus dia keluar. Tapi sebenarnya dia nggak kemana-mana kayaknya sih, nggak jauh, dia ngumpet. Halo, saya Triarti. Saya praktisi dari tim Rajanti Topit Animals. Kali ini kita kedatangan kucing ganteng si Junior yang katanya sih suka sembunyi. Yuk kita dengerin kenapa kok dia suka sembunyi. Jadi Junior ini udah umur 3 tahun ya, 3 tahun 8 bulan. Lalu 2 bulan terakhir suka sembunyi, nggak manja lagi. Tapi seminggu terakhir sampai nggak mau makan kalau ada orang dan tidak ke pasir untuk buang air. Hari ini 3 kali pipis tidak di pasir, padahal pasir sudah dekat. Dari kecil dia nggak pernah ngeong ya, kecuali saat pulang setelah 20 hari. Ini gimana? Jadi dia pernah pergi. Waktu baby sih ngeong. Jadi umur setahun ya, pas ulang tahun dia tuh setahun keluar gitu, nggak mungkin sopir pas masuk, soalnya pulang kerja bawa laundry gitu kiri kanan lupa nutup pintu tralisnya ya. Keluar kita nggak tahu sampai besok pagi baru dicari kemana gitu. Dicari-cari 20 hari deh pokoknya nggak pulang. Pulang tuh depan pintu ngeong sampai dikira kucing baru kan. Kirain kucing lain. Gak pernah dengar ngeongan kayak gitu. Ternyata sampai iya. 3 kali ngeong baru lihat, loh itu Junior gitu loh. Wah, ini malah teriak kabur lagi. Teriak seneng gitu. Kabur lagi terus langsung dapet. Tapi Nah, saya coba cari tahu dulu. Jadi ini cuma pengen tahu ya kenapa kelakuannya berubah-ubah ya. Jadi ada tamu langsung. Sebelumnya enggak, memang dari awal. Memang dari awal. Tiap ada orang ramai datang gitu kan. Dia langsung ngumpul. Kalau yang lain sih biasa aja. Dia langsung keluar gitu. Oke. Saya coba lihat karakternya dulu seperti apa. Jadi kayaknya waktu dia ulang tahun setahun itu hormonnya lagi cukup tinggi gitu. Jadi dia antara juga pengen tahu apa yang ada di luar, makanya terus dia keluar. Tapi sebenarnya dia nggak kemana-mana kayaknya sih, nggak jauh. Dia ngumpet. Jadi segitu takutnya dia ngumpet aja, diem aja gitu. Waktu itu dicariin. Dia tahu dicariin gitu. Iya, aku dicariin, tapi aku nggak berani keluar, dia bilang. Sampai akhirnya setelah lama terus dia mulai kayaknya tumbuh keberanian ya. Atau dia juga karena udah kepepet banget gitu dalam ketakutannya, terus dia pulang. Makanya dia mulai ngeong karena aku bukain pintu, sambil dia juga berpikir aku masih diterima nggak ya gitu. Gitu. Jadi
itu juga kayaknya agak ngerubah dia ya, jadi dia cuma jadi lebih insecure gitu. Lalu dia deket sama Kak Kanita. Lebih ke dia sih. Oh gitu. Karena dia deket sama seseorang di rumah. Dia mau pulang. Enggak. Lagi banyak pikiran enggak ya? Aku. Iya, lagi skripsi. Oh, pantesan. Iya, jadi itu pengaruh sama dia. Gitu. Sebenarnya aku karena udah lewat 2 semester gitu, dia udah semester 10, jadi kayaknya dia di-push terus, ayo cepet tunggu dosennya terus gitu. Tiap hari itu diingetin terus. Karena dia gambarin Dia, ya. perempuan pakai kerudung, pakai kacamata. Iya, lagi. Jadi dia kucing itu kan kalau tinggal sama manusia dia kadang nyerap ya energi manusia. Nah, ini dia nyerap gitu. Jadi dia juga agak-agak terpengaruh gitu sama emosi. Jadi kadang kan dia cuma merasakan suatu gejolak emosi yang dia nggak tahu kenapa gitu. Jadi dia sedang merasakan kegelisahan kakak ini gitu. Jadi ini juga mempengaruhi ya perubahan sikapnya dia gitu. Tapi dia juga nggak bisa ngejawab kenapa kamu kok pipisnya di sini nggak di pasir ya biasa ya. Dia diam aja, dia juga nggak bisa ngejawab gitu. Jadi kayaknya memang cukup berat ya bebannya. Tapi sekarang udah enggak ya. Sekarang enggak pasirnya kita taruh di depan. Kan ini sekarang dikandangin dia. Oke. Dia pengen tahu dia makan enggak gitu. Sama ini kan udah ketahuan dia makan apa enggak. Tapi makan normal gitu banyak. Minum. Karena pasir kita taruh juga dekat kandang situ. Kan kandangnya nggak ditutup. Luar dia pasir. Udah mau pup juga. Iya. Sian. Pagi Cukup udah ini. jalan ke belakang. Kan pintu depan belakang tuh pakai teralis, jadi nggak bisa keluar. Yang belakang ke depan. Saya duduk di depan TV itu dia biasanya kan nggak pernah keluar, jalan aja dia. Begitu saya bergerak langsung pergi, dia nyumput. Iya, karena dia insecure-nya cukup tinggi ya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa. Ini dia lahir di rumah kah? Di rumah. Lahir di rumah. Maminya udah mati. Pada saat dia kecil. Mau ini hamil yang ini kan anak yang pertama itu. Kedua ada lagi yang si Giza adiknya. Nah, yang hamil yang ketiga itu ada yang mati di dalam, terus dia keracunan gitu kata dokter. Jadi ikut mati juga. Iya, cuman ya dari karakter dia sendiri sih dia memang insecure ya sama penakut. Biasa kalau insecure gitu, ya gitu sedikit-sedikit dia kaget, takut, nggak apalagi dia kan juga penakut ya. Jadi perubahannya drastis. Dan dia juga memang nggak terlalu percaya sama orang ya, gitu karena dia bilang orang tuh nggak suka sama kucing gitu. Jadi dia tahu seperti itu, dia nggak mau deket-deket orang. Jadi mungkin juga pengaruh pada saat waktu dia ngumpet itu kan dia kayaknya dia mengamati orang-orang yang sekitar itu ngapain gitu, ngusir kucing kayak gitu. Nah itu terekam gitu sama kepalanya dia. Jadi dia cuman orang tuh nggak suka sama kucing. Jadi dia pun juga akhirnya makin berhati-hati sama orang. Iya. Cuman saat ini nih juga dia gelisah gitu. Kenapa kamu gelisah? Ya ini di mana? Aku di mana? Dia bilang gitu. Gak apa-apa, kita cuma ngobrol-ngobrol aja kok. Tapi ya gitu, dia ruangan baru, tempat baru itu juga membuat dia nggak nyaman ya. Jadi kayaknya banyak banget gitu yang membuat dia tuh nggak nyaman gitu. Kalau di rumah dia ngerasa aman nggak? Di rumah dia ngerasa aman. Dia ngerasa aman gitu. Makanya setelah sekian lama dia di luar rumah, akhirnya
keinginan dia untuk mencari keamanan di rumah itu segitu kuatnya sehingga dia memberanikan diri untuk pulang gitu. Tapi di rumah itu pun juga aku masih diterima nggak ya? Aku masih diterima nggak ya? Ada pertanyaan gitu. Jadi emang insecure-nya juga cukup tinggi gitu. Dan karena dia pengen masuk, yang biasanya dia bisu nggak pernah ngeong-ngeong, akhirnya dia ngeong-ngeong cuma minta masuk. Tuh. Kalau dia sama kucing yang lain gimana? Enggak terlalu berinteraksi ya. Emang nggak berinteraksi ya? Dia paling sama si Kiza, kan dia udah steril. Kiza juga udah steril. Kadang-kadang dia masih birahi ya, Dap ya. Masih mau ngawinin Kiza gitu. Kizanya diam aja, kadang-kadang Kizanya nggak mau gitu. Itu aja dia sama Kiza aja, sama yang lain enggak ya? Yang lain paling jam-jam gitu pergi, nggak pernah main gitu. Tapi Kiza ini adiknya ya? Iya, adiknya. Satu induk ya. Iya. Dia nggak terlalu berinteraksi sama, maksudnya kucing yang lain nggak masalah gitu, dia nggak terlalu, karena dia tidak berinteraksi sama mereka, jadi buat dia juga nggak dipermasalahin lah ya sama dia, hidup sama-sama ya oke gitu. Tapi dia tidak cemburu gitu sama yang lain gitu, enggak ya? Enggak sih, nggak ada. Dia lebih apa ya, perasaannya tuh lebih sensitif ya. Sensitif sih enggak, cuman kayak tidak terlalu punya perasaan yang cemburu gitu, enggak gitu. Jadi semuanya, jadi kayak orang nggak percaya diri, Bu, saya nggak pakai minta perhatian, saya nggak pakai apa. Jadi dia cukup mengurung dirinya gitu. Dan buat dia sih oke-oke aja gitu dengan seperti itu. Cuman buat dia rumah itu memberikan kenyamanan buat dia, keamanan buat dia. Ya, tadi kita udah dengar dari Junior. Ternyata Junior ini memang karakternya dia insecure. Kemudian dia juga penakut. Dan ternyata dia ini juga suka menyerap emosi dari ownernya. Jadi ada kakaknya yang tadi sakit, kemudian kakaknya lagi yang stres karena lagi mengerjain skripsi. Jadi ini semua juga pengaruh ke Junior. Yuk kita ikutin kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.